Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan sebagai alat penghantar komunikasi. Yang pertama yaitu kentongan. Kentongan termasuk jenis komunikasi zaman dahulu. Kemudian handphone. Handphone ini termasuk jenis alat komunikasi modern yang sampai saat ini masih kita gunakan dan semakin hari semakin canggih. Selanjutnya yaitu burung merpati. Burung merpati ini termasuk alat penghantar komunikasi pada zaman dahulu sebagai alat untuk surat menyurat. Kemudian di sini adalah komputer. Komputer ini sebagai alat penghantar komunikasi pada zaman modern yang sampai saat ini kita juga gunakan. Kemudian inilah tadi contoh alat penghantar komunikasi. Selanjutnya kita akan pada materi teknologi informasi dan komunikasi ada beberapa hal pokok, yaitu ada A tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang B media penghantar komunikasi, kemudian yang C peralatan dan bahan untuk pembuatan TIK, kemudian yang D adalah perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Tapi di sini saya akan menjelaskan sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi dikenal dengan istilah teknologi informasi. Pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media komunikasi. Adapun jenis komunikasi terdiri dari dua macam. Yang pertama secara langsung atau melalui tatap muka atau tatap muka yang dilakukan oleh satu atau dua arah. Kemudian yang kedua adalah tak langsung, tanpa tatap muka. Komunikasi terjadi melalui media tidak langsung seperti koran, majalah, dan lain-lain. Berikut adalah bagan terjadinya proses komunikasi efektif. Di sini ada bagan tentang effective communication. Di mana di sini ada dua orang, ada sender, ada receiver. Yaitu sender itu sebagai pengirim, kemudian atau disebut komunikator. Kemudian mengirim pesan atau message kepada receiver atau komunikan, di mana nanti receiver akan memberikan feedback atau umpan balik kepada sender. Begitulah proses komunikasi efektif. Kemudian perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Yang pertama pada periode 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Yang kedua yaitu pada periode 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Yang ketiga yaitu pada periode 500 sebelum Masehi. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat. Serat dari pohon papirus tumbuh di sekitar Sungai Nil. Selanjutnya, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Menurut sejarah, kertas ditemukan oleh seorang berkebangsaan Tionghoa yang bernama Cai Lun. Nah, demikianlah tadi sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu tugas pada lembaga kerja 1, yaitu nanti silahkan cari gambar alat komunikasi. Contohnya tadi yang pertama kentongan, nama alatnya kentongan. Kemudian jenis komunikasinya apa? Yaitu jenis komunikasi
jenis komunikasinya kuno ataupun modern. Kemudian fungsi alat komunikasinya, kentongan itu sebagai pemberi informasi kepada seseorang dengan cara memberikan suara gitu. Nah, nanti tujuannya anak-anak bisa memahami perkembangan peralatan dan media penghantar teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.